Anak-anak celebration ada, kalau ada sekarang naik sambil saya resume menyimpulkan yang kemarin. Sasarannya masih sama, saudaraku. Kita sebagai orang Indonesia, tanggung jawab pertama bangsa Indonesia. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Sudah ada orang-orang Indonesia yang memberitakan kabar baik sampai di negara-negara lain. Puji Tuhan. Tapi terutama tentu di dalam negeri ini harus kita layani. Nah, kemarin saya singgung, sudah disurvei, sudah dievaluasi, ditarik kesimpulan 3 hal, 3 bidang yang perlu supaya umat Kristen di Indonesia meningkatkan 3 hal ini. Kemarin yang kita bahas adalah doa. Doa umat Kristen ini perlu ditingkatkan. Nah, ini sudah ada tindakan-tindakan untuk mengadakan seminar doa di mana-mana tempat di Indonesia. Pengharapan mutu kegiatan aktivitas doa naik. Ini yang kemarin. Kemudian kemarin saya singgung juga, kedua adalah soal status, soal identitas, soal keyakinan siapa kita sebenarnya. Putra Allah itu apa? Nah, kalau boleh hari ini, pagi ini kita bahas. Kemudian ada hal ketiga. Pertama ini doa, kedua identitas orang Kristen. Lalu ketiga ini puji-pujian dan penyembahan. Praise and worship. Kalau Tuhan izinkan besok kita singgung. Dengan pengharapan saudara terima ini. Firman, pesan dari Tuhan dibawa pulang lalu dilaksanakan begitu. Puji Tuhan. Sebelum kita sama-sama bahas anak-anak celebration of praise, kalau boleh saya minta menyanyi untuk Tuhan, memuji, menyembah Tuhan. Kami akan nyanyikan lagu Indonesia Penuh Kemuliaan-Mu. Ini merupakan lagu dan juga merupakan doa. Saudara bisa juga mengikuti dari nomor 87. Nomor 87 pada buku yang saudara pegang. Dengan darah-Mu, Kau telah
untuk bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeri. Katakan hatiku rindu, Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi angkat suaramu, katakan hatiku rindu Tuhan. hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Allahku, Ya Allahku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi berseru pada Tuhan. Ya Allahku, nyatakan kemuliaan Yesus Tuhan. nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Allahku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi Indonesia bagi kemuliaan, Indonesia, bagi kemuliaan. Indonesia bagi kemuliaan, Indonesia, Indonesia. Indonesia, bagi Segera setelah firman naik tanpa diundang ya. Silakan duduk saudaraku. Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Ini sasarannya. Bukan hanya berdoa untuk diri sendiri lagi. Umat Kristen sekarang egois. Berdoa hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya minta kalau bisa celebration of praise setiap kali giliran saya membawa firman, nyanyi lagu ini. Kalau bisa sampai semua hafal gitu, di rumah nyanyi gitu. Indonesia penuh kemuliaan Yesus ini. Nanti hidup kita berarti, saudara, tidak egois lagi. Roh Yesus itu masuk, mati, melayani, berkorban untuk orang lain. Kalau taraf ini tercapai, kita akan diberkati. Negeri ini akan diberkati gitu.
Haleluya. Loh, kok sudah 12:30 ini, bagaimana ya? Kok cepat betul ya? Haleluya. Haleluya. Tidak apa-apalah. Saya harus berhenti 9:30 menurut jam saya. Nanti pendeta Benihin ketak kepala saya. Tambah botak nanti saya. Haleluya. Pertama, doa. Doa. Kalau merasa kurang berdoa, nah seminar ini sasarannya itu. Keluar, pulang dari sini, kehidupan doa ditingkatkan, saudara. Doa untuk Indonesia. Doa untuk jiwa-jiwa supaya kenal kabar keselamatan. Jalan kebenaran dan hidup dimiliki. Doa untuk itu. Tapi kalau hanya berdoa, rasanya masih kurang sesuatu. Kita harus tahu siapa kita ini. Nah, kita tahu kita semua dahulu orang berdosa. Di sini katakan, lalu Injil diberitakan, kabar baik, dosa bisa diampuni. Orang penuh dengan dosa, kenajisan, dengan menerima penebus dosa itu, dosanya dihapus. Pindah dari sini, katakan ke sebelah sini, lahir baru, jadi manusia baru. Kristen belum lahir baru, ten Kris, saudara, buatan Kristen itu. Namanya tok Kristen, ngisin-ngisini umat Kristen. Kristen itu orang yang lahir baru, yang menerima Injil, hidupnya berubah dari sini kemari. Tapi belum selesai, ada tugas. Bukan hanya lahir baru lalu doanya tiap kali terima kasih Tuhan, kamsya kamsya, besok saya masuk surga. Egois, mementingkan diri sendiri. Doanya hanya anak-anak saya supaya jadi kaya, anak-anak saya supaya jadi orang. Egosentris. Harus maju lagi. Kita harus memberitakan kabar keselamatan, kabar baik bagian kedua. Tuhan sediakan bagi kita kepenuhan rohnya sendiri. Tuhan ingin penuhi hidup kita dengan rohnya. Dibaptis, dicelup, diselam dalam Roh Kudus. Lahir baru, lalu dilengkapi dengan kuasa. Kuasa dari atas. Lah ini di Indonesia perlu sekali. Banyak orang Kristen di Indonesia jumlahnya lumayan. Jutaan sudah Kristen. Tapi berapa yang memiliki kuasa dari atas itu? Power from on high. Kuasa bukan dari sepir, bukan naik yang gitu-gitu itu. Biar spirnya gede. Bukan itu, tapi kuasa dari atas. Kuasa roh itu. Nah, ini perlu, saudaraku. Setelah itu dicurahkan, setelah itu kita terima, hidup kita seharusnya berubah lagi. Jadi orang Kristen yang berkuasa. Ada sesuatu di dalam dia. Kemarin saya perhatikan saudara siapa? Kent Metox, kalau enggak salah. Matok gitu. Saudara Ken kemarin menyinggung roh Tuhan ada di dalam kita. Nah ini saudaraku, mari kita baca ayat
Lukas 10. Injil Lukas 10. Ini yang nulis kalau sekarang namanya Dokter Lukas. Bukan orang goblok, bukan orang bloon, saudara. Ini arts, medikus, dokter badan. Bukan orang bodoh, tapi orang pintar yang menulis. Lukas 10 kita baca 18, 19, 20 kalau perlu. Lukas 10 ayat 18. Ditulis begini, Lukas 10, 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Jatuhnya lebih keras daripada tisu ini. Mbok lain kali dibuang di keranjang sampah, jangan di sini gitu. Jatuhnya lebih cepat dari ini. Ini lumayan cepat. Jatuhnya iblis seperti kilat. Yesus melihat iblis jatuh. Saudara sudah melihat iblis jatuh apa enggak? Ini nyinggung sedikit ya, enggak apa-apa lah. Kemarin saya diberitahu umat Kristen di Indonesia ngomong tentang seminar KKR ini. Katanya, oh Benny Hinn nggak datang, Benny Hinn nggak datang, Benny Hinn nggak jadi datang. Itu bukan iblisnya jatuh, itu omongan iblisnya naik, saudaraku. Mbok aja ngomong ngono. Kalau ngomong tuh jangan begitu negatif, selalu negatif. Benny Hinn nggak datang, yang datang kursi. Negative talk. Iblis jatuh, kita naikkan iblis ke atas. Kalau ada di sini orang itu yang ngomong demikian, saudara bertobat. Kalau hamba Tuhan bertobat 2 kali gitu. Kalau enggak di depan kursi pengadilan Kristus kena hukuman 2 kali. Pengadilan penghukuman dimulai dengan rumah Tuhan sendiri. Ojo ngomong ngono, kita kerja buat Tuhan. Bebel ngajar harus saling membantu, saling mengisi. Di sini ditulis, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya tidak main-main. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Aku telah memberikan kuasa kepada kamu. Aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa untuk menahan kuasa musuh. Ini dia status kita. Itu identitas kita. Aku beri kuasa padamu. Aku beri kuasa padamu. Nah, di Indonesia ini sulit sekali. Kalau kebaktian, haleluya. Ada haleluya, haleluya. Ada amin, amin. Ada kuasa, ada. Di mana kuasa? Tak goleki dhisik nanti. Nah, itu prakteknya itu loh, saudaraku. Prakteknya itu. Saya ketemu rekan-rekan hamba Tuhan ngomong, waduh, daerah itu, wah, fanatik om. Fanatik om. Wah, daerah itu minus om. Minus om. Badannya minus. Aja ngomong ngono, saudara. Waktunya sudah dekat. Tadi pagi saya dengar
Bener nggak tahu, kota Baghdad dibom. Tahu Baghdad? Dekat Pancoran gitu. Dibom. Waktunya sudah dekat. Jangan ngomong lagi omongan dari iblis itu. Sekarang mesti dirubah. Omongannya juga omongan kuasa itu. Enggak bisa dong. Masa ada hamba Tuhan mau memberitakan kabar keselamatan pada 67.000 desa. 67 desa. 67 desa. Oh tidak bisa toh. Mana bisa 67 desa, tidak bisa itu. Ini namanya volleyball rohani. Ojo ngomong ngono. Perlu ada bahasa iman itu. Alkitab mengatakan apa? Tidak ada barang mustahil bagi orang yang percaya. Tadi pendeta Yunas ngomong melampu mati katanya dari pusat PLN. Saya nggak tahu saudara. Tadi saya duduk di sana, dalam nama Yesus nyala pokoknya. Lu nyala lu. Lu nyala lu. Tidak mungkin Tuhan bekerja melawan dirinya sendiri. Pagi ini ada firman, ada puji-pujian untuk kemuliaan Tuhan. Masa Tuhan matiin lampu sendiri gitu? Nggak bisa. Kalau dites bisa. Tuhan mau tahu bahasa kita itu. Bahasanya harus positif, harus penuh kuasa. Nyala lo, nyala lo. Nah, saudara pulang dari sini, bahasanya penuh kuasa. Aku telah memberi kuasa padamu. Aku telah memberi kuasa padamu. Ini yang kurang di Indonesia. Dan untuk itu saudara dibawa kemari, saudaraku. Haleluya. Aduh, pendeta Benihin, aduh, disebut tiba loh. Disebut tiba. Aduh, nek dijegal apa lagi? Sarakara. Benihin, tiba. Benihin, oh itu Benihin, itu Benihin. Kalau saya mah nggak bisa. Saya ini orang tidak berguna, cacing yang nggak ada artinya. Anak Tuhan cacing. Masa anak Tuhan cacing? Lahir daripada roh dan air, bukan dari cacing dan ular, saudaraku ya. Mbak dirubah, bahasanya dirubah gitu. Mulai saat ini dirubah. Jangan lagi ngomong negatif gitu. Dibuat positif. Indonesia akan penuh kemuliaannya. Yakin, dikatakan dengan yakin Indonesia akan penuh kemuliaannya. Haleluya. Aku telah memberi kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Diinjak. Kristen sekarang juga nginjak. Yang diinjak keliru, saudara. Yang diinjak itu ularnya, kalajengkingnya diinjak. Haleluya, 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 haleluya. Terlalu banyak orang Kristen di sini. Terlalu banyak.
dulu 12 biji. Satu kepleset kulit gedang. Tinggal 11 biji. Tukang parkir, tukang pancing lele, saudara. Petrus itu kan nelayan, tukang pancing lele kan. Yang satu itu tukang pungut pajak, kan tukang parkir toh. Tuh. Orang sederhana 11 biji. Dunia yang diketahui ketika itu gempar. Dunia ketika zaman Babel ini, zaman kisah rasul-rasul ini gempar. 11 biji. Ini berapa ini? Berapa? Nggak tahu. Oh, nggak lulus SD ya? 11 biji. Goyang. 11 menurut tafsiran saya SD nggak lulus. Sarjana hanya seorang, kemudian Tuhan tambahkan namanya Rasul Paulus. Mengapa Tuhan tambahkan? Sebab tulisannya Petrus nggak karuan, saudara. Tulisannya Andreas nggak bisa dibaca itu. Tulisannya Yohanes ini harus pakai Suryokonto. Kaca pembesar baru bisa baca. Terus Tuhan bilang, kasihan orang Jakarta dah. Terus Tuhan kirim Paulus. Saudara, dari 11 yang pandai hanya seorang. Tapi dunia goyang. Mengapa? Sepenuh hati dicurahkan. Militan percaya ada kuasa. Ada kuasa. Oh, lampunya mati lah, kakean dosa, mati lampunya. Makanya ini panitianya harus bertobat dulu. Bagaimana ini masa lampu mati? Negatif talk, omongannya negatif, tidak doa dengan kuasa, ngomongnya negatif. Ini ciri zaman sekarang ini, saudaraku. Ini cirinya. Kita harus rubah status kita itu sons of God, putra-putra Allah, putra-putra Allah. Allahnya bukan Betoro Durga, bukan. Bukan Betoro Kolo, bukan. Allahnya pencipta langit dan bumi. Nah, kita ini putra-putranya. Kalau sadar akan hal ini, Indonesia akan mendengar kabar baik ini. 67 desa akan mendengar tentang jalan kebenaran dan hidup di dalam Yesus Kristus ini. Omongannya harus positif. Saya ketemu anak muda, tanya, pernah keluar negeri? Masa om saya keluar negeri, keluar pagar. Gak bisa om, dari mana duitnya? Dari mana? Kristen ini dari mana? Masa orang ngerti dari mana? Masa nggak tahu dari mana? Assalamualaikum. Moga-moga ada yang rumongso gitu. Moga-moga ada yang terkena hatinya. Jangan ngomong gitu, saudara. Ada perintah, pergilah kamu, beritakan Injil. Tunggu sampai kuasa dari atas turun atasmu, lalu kamu menjadi saksi bagiku. Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Akan tercapai, saudara. Akan sampai. Saya mau saksi.
Saya berasal dari Madiun, Jawa Timur, Madiun. Lah di dekat Madiun ada kota kecil namanya Ngawi. Dekat Ngawi ada desa kecil. Namanya sampai lali aku. Karang-karang apa begitu. Dan dari situ ada seorang pemuda yang nggak sangat tinggi, segini kira-kira. Sekolahnya kalau nggak salah STM dari asal dekat Ngawi itu. Satu hari saya melayani di kota Madiun, pemuda ini hadir. Doa semalam suntuk. Kira-kira tengah malam dia tiduran di sebelah saya ini. Pakai tikar, berbaring di samping saya, kepalanya ini goyang terus begitu. Saya kira ayanen. Sakit ayan. Habis goyang. Tapi ayan kok begini ya? Agak lain goyangnya ini. Terus saya lihat, oh ini enggak ayanen. Ini berdoa anak ini. Dia doa. Takjak ngomong Inggris. Saya ajak ngomong bahasa Inggris, enggak bisa menyaut. Tidak bisa bahasa Inggris. Habis STM. Enggak bisa. Saya singkat. Sekarang dia khotbah di Amerika Serikat dalam bahasa Inggris. Kok diam aja kan semua sih ya. Ngawi itu di Indonesia. Ngawi itu bukan di Muang Thai, bukan. Di Indonesia. Bisa ngomong Inggris, sekarang jadi gembala sidang. Namanya Yeremia Rim. Loh kok jangan gitu dong. Haleluya. Kok sambutannya kok loh gitu. Gimana itu? Nah, Yeremia Rim khotbah bahasa Inggris sekarang. Keliling dunia saya nggak tahu berapa kali. Bisa menginjak ular dan kalajengking. Ular tuh gigitnya begini, kalajengking tuh gini. Saudara digigit yang begini apa yang begini? Nah itu diinjak. Nggak punya duit, injak saja. Nggak bisa keluar negeri, injak saja. Bisa. Firman berkata sampai ujung bumi. Untuk sampai di ujung bumi harus keluar dari Irian dulu. Sebelah sini harus keluar dari Sumatera Utara ke atas. Bisa. Nah ini yang perlu saudara. Ini yang perlu. Baca lagi sedikit. Menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kuasa untuk menahan kuasa musuh. Nah, iblisnya datang. Oh, ada iblis datang. Kuasa untuk menahan kuasa musuh. Oh, sakit apa? Sakit kanker. Oh, kanker. Sudah beli peti mati? Tuh. Aduh. Kuasa menahan kuasa musuh. Kita diberi kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, ini yang kurang. Soal uang di Indonesia masih lemah. Hamba-hamba Tuhan di pedesaan Indonesia kesulitannya masih uang. Kemarin saya singgung, kita ingin negeri ini diberkati, kita ingin bangsa ini diberkati. Pemerintah berusaha keras
ekonomi supaya naik. Umat Kristen punya peranan, saudaraku. Kita bisa menahan kekuatan musuh, kekuatan kemiskinan kita bisa tahan. Mulai dengan diri sendiri, dengan umat Kristen sendiri. Roh kemiskinan, tahan, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Siapa saya, Om? Saya nggak berharga, Om. Nggak ada artinya, Om. Aduh, saya mau bisa apa, Om? Aduh, nggak bisa. Itu bukan bahasa Kristen. Pagi ini kalau boleh doa, Tuhan robah roh begini ini. Robah, jadikan aku anak Allah, putra Allah sesungguhnya. Saudara akan berguna baik untuk kerajaan Allah maupun untuk Republik Indonesia. Tahan, injak kuasa-kuasa kegelapan ini. Sudah tidak waktu lagi kita miskin-miskinan, saudara. Saya percaya Injil kemakmuran. Saya percaya Injil kemakmuran. Asal jangan dikantongi dewe gitu. Makmur kantongi dewe, makmur kantongi dewe. Nggak cukup bikin saku tambahan di sini. Kantong tambahan, lah itu keliru. Diberkati untuk menjadi berkat itu. Diberkati untuk menjadi berkat itu. Ojo dipek dhewe. Ada hamba Tuhan dapat berkat banyak dibelikan emas. Lagi wong edan dah, saudara. Emasnya apa, mau dibawa kemana-mana apa ya? Diberkati untuk melayani pekerjaan Tuhan itu. Assalamualaikum. Harus tahu status kita, identitas kita itu apa, siapa kita ini. Bapaknya Bapak di surga, Bapak kami di surga. Oh, aku tidak berarti. Bapaknya itu tanya malaikat, loh, itu anakku. Oh ya, itu sudah terima Tuhan Yesus. Kenapa kok ngakunya nggak bisa apa-apa? Waktu melahirkan, dikeluarkan pakai tang ya. Kok bisa begitu? Otaknya mungkin cacat. Jangan begitu, saudaraku. Bisa. Kemarin saya singgung, di Sumatera Utara diadakan penataran lah lokasi batu desa. Saya lupa itu berapa, beberapa ratus hamba Tuhan Batak Karo dikumpulkan. Baris pertama ini saya ingat, pendeta G, nanti dulu apa namanya, Gereja Batak Karo Protestan, GBKP, sampai bingung BABCD itu, GBKP duduk di depan, beberapa hamba Tuhan, di sebelahnya ada pendeta Metodis, duduk di sebelahnya lagi ada pendeta Gereja Sri. Pernah dengar Gereja Sri? Bukan Dewi Sri, bukan. Sri itu Sidang Roh Kudus Indonesia. Sri, Sidang Roh Kudus Indonesia. Ada pendeta Gereja Sri, ada pendeta macam-macam berjejeran di depan. Lalu yang pimpin pujian ini mengajak nyanyi. Ku kasih kau dengan kasih Tuhan, disuruh pegangan tangan. Saya belum pernah lihat ada pemandangan begitu indah. Pendeta-pendeta pegangan tangan, enggak disuruh angkat tangan, angkat tangan.
Kalau di sini kan mesti diperintah angkat tangan baru naik separuh gitu. ya, ini bersama-sama naik. Waduh, saya lihat, aduh saudara, kepengen nangis. Kenapa? Bisa bersatu. Yakin tanah karo akan mendengar tentang jalan kebenaran dan hidup ini. Haleluya. Yang mau saksi lagi, ada saksi-saksinya di sini. Baru-baru di Ambon diadakan lokasi batu desa. Kira-kira 1000 hamba Tuhan Maluku datang di kota Ambon. 1000 kurang lebih. Waduh saudara, bagus sekali. Kemudian saya ini dipesan, ketua panitianya pesan, berhubung dengan situasi dan kondisi, tolong ya jangan tepuk tangan katanya. Oh ya, tepuk tangan nggak boleh ya, nggak apa-apa. Tepuk kaki boleh nggak? Nah, terus dipesan, berhubung situasi kondisi jangan bahasa lidah ya. Oh ya, bahasa lidah nggak boleh, bahasa gigi boleh. Ya udah, nurut habis ketua panitia kan mesti taat. Nah, terus 1 atau 2 hari kemudian giliran saya bawa firman. Lalu setelah firman selesai, saya lihat ada hamba Tuhan dari Semarang duduk di sana. Ini orang pandai nyanyi saudara, biasa mimpin puji-pujian, tapi dia datangnya 2 hari terlambat gitu. Jadi ketika berhubung situasi kondisi dia nggak dengar gitu. Belum datang itu. Lah saya nggak ingat, saya hanya lihat, wah ini Pak Mul datang, panggil Pak Mul naik. Firman selesai, tolong pimpin puji-pujian. Dia pegang mikrofon, dia memuji Tuhan, langsung bahasa roh. Waduh, saudaraku, nyanyi dalam bahasa roh. Waduh, dia mulai, saya pikir, waduh, Tuhan ciloko gitu. Bagaimana? Lalu saya buka mata, lihat kira-kira 1000 hamba Tuhan Maluku. Ada yang angkat tangan, ada yang tangannya begini, ada yang kakinya begini. Wah, selesai saya pikir, wah pasti saya dipanggil, dimarahin ini. Kok enggak, saudaraku? Enggak. Hampir semua ikut. Hampir semua mengeluarkan air mata itu. Tidak ada barang mustahil, saudara. Tidak ada. Harus bertobat dari dosa, bertobat, lahir baru, harus maju lagi, dipenuhi Roh Kudus, diberi kuasa dari atas, lalu harus berani mengatakan, I can do it. Aku dapat melakukan ini. Ini tugas akan ku selesaikan. Akan ku selesaikan. Paling-paling mati. Nggak apa-apa, saudara. 1 hari kan mesti mati. Mau umur 200 tahun? 80 aja udah begini. 90, 100, 200. Gak enak melakukan, saudara. Nggak apa-apa, mati buat Tuhan lebih baik daripada mati digigit cicak. Tidak apa-apa. I can do it. I can do it. Doa, doa, doa. Setelah doa, I can do it. Penyakit kanker dalam nama Yesus, sini. Sora usum kanker-kankeran, saudara.
Sudah bukan musimnya lagi. Kankernya suruh pindah ke daerah Irak sana. Haleluya. Haleluya. I can do it. I can do it. Sampai masuk ke dalam roh saudara. Tidak cukup masuk otak, masuk dalam roh. Seminar beberapa hari lagi selesai. Tapi pesan Tuhan ini biar masuk. Hanya beberapa tahun lagi saudaraku selesai. Nggak bisa lagi bekerja buat Tuhan. Siap sebentar ya. Saya ketemu anak Tuhan ini berkesan. Perempuan baru lulus SMA. Lalu saya tanya, mau apa kamu selanjutnya? Mau masuk universitas, Om? Oh ya. Milih jurusan apa? Ekonomi gitu. Oh, ekonomi. Kenapa milih? Ya, Om. Oh ya. Ekonomi yang mana? Mau kerja berapa lama? Ini tahun 90 terjadi. Tahun yang baru lalu, tahun 90, kamu sekolah ekonomi berapa tahun selesai? Ya 6 tahun, 7 tahun bisa Om. Oh ya. Jadi 6-7 tahun, tahun 90, jadi selesai tahun 90 berapa? 97. Oh, lalu mau kerja. Berapa tahun mau kerja? Berapa tahun? Akhir abad kurang lebih sudah ganti dispensasi. Masuk kerajaan 1000 tahun, Yesus Raja. Kira-kira ekonominya apa masih cari cuan-cuanan gitu. Ekonomi Yesus Raja apa masih cari untung. Saya nafsir Yesus Raja, ekonominya ekonomi memberi saudaraku, bukan cari untung. Nah, ini sekolah 6 tahun, sarjana ekonomi kalau lulus, kerja berapa tahun, masuk kerajaan 1000 tahun, kerja apa dia? Nganggur saudara. Bisa 1000 tahun, budaulah. Nggak kerja. Mulai sekarang saudara, robah alam pikirannya dirobah, ditujukan kepada raja di atas segala raja itu. Sabar, setengah menit. Kok balik setengah 10? Setengah menit lalu selesai. Ada satu pekerjaan, ada satu jenis pekerjaan di dalam kerajaan 1000 tahun. Orang yang bekerja itu mulai sekarang dicari saudara. Kerjaan apa? Pekerjaan melayani raja di atas segala raja itu. Tidak maksa, hanya menghimbau. Kalau pinter, mulai sekarang ini pekerjaannya disesuaikan dengan dispensasi yang akan datang. Kerajaan 1000 tahun yang biasa sekarang sudah melayani Tuhan, itu dicari saudara. Dijadikan Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati nanti. Karena sudah biasa melayani. Sebab roh kerajaan 1000 tahun adalah roh melayani. Bukan roh tepuk dada, bukan roh cari untung, tapi roh memberi, roh pelayanan. Mulai sekarang disesuaikan begitu. Puji Tuhan. Pas. Mari kita berdoa, langsung sambung dengan puji-pujian. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau mati untuk kami.
Kau datang supaya kami selamat. Tuhan, Kau memberi contoh, Kau melayani seumur hidup Tuhan dahulu, melayani orang lain. Tuhan, kami berdoa supaya ini boleh kami tiru, supaya boleh jadi teladan bagi kami. Oh Tuhan, sadarkan siapa kami. Kami pengikut Yesus Kristus. Beri supaya ini jadi pegangan kami, supaya boleh hidup kami ini juga seperti Tuhan Yesus. Beri kami roh pelayanan, beri kami sadar siapa kami, supaya hidup kami berguna untuk Tuhan. Tuhan dapat memakai kami ini. Tuhan, kami doakan beri umat-Mu ini beban untuk bangsa dan negara ini, supaya boleh jiwa-jiwa dimenangkan, nama Tuhan dibesarkan selama masih kami sempat melakukan itu. Kami berdoa untuk ini. Saudara tetap berdoa. Anak-anak celebration nyanyi.